9 anggota pasukan revolusioner terkuat di One Piece. Nomor 1 jelas. Pasukan revolusioner One Piece memiliki sejumlah petarung kuat. Siapa anggota pasukan revolusioner terkuat di One Piece? Berdasarkan kemampuan yang sudah mereka tunjukkan, pengalaman, serta reputasi, ini daftarnya menurut saya. 9. Inazuma. Inazuma terlihat sebagai sosok yang kuat dan dapat diandalkan selama di alur Impel Down hingga Marineford. Sekarang, kekuatan Inazuma mungkin terasa dilampaui oleh sejumlah komandan pasukan revolusioner. Meski begitu tak bisa dikesampingkan dia memang tetap bisa diandalkan dalam pertarungan, dan kemampuan Choki-Choki no Mi itu bisa digunakan untuk berbagai hal. 8. Belo Betty. Belo Betty adalah salah satu komandan pasukan revolusioner. Dari segi kekuatan pribadinya, Betty mungkin terasa kurang menonjol sejauh ini. Kemampuan Belo Betty justru bisa memperkuat orang lain. Di bab 904, dia bisa memotivasi penduduk biasa di sekitarnya di kota pelabuhan kerajaan Lulusia. Para penduduk yang tadinya hanya bisa ketakutan diserang kelompok Momohige dapat beralih menghajar mereka. Bahkan Moda bisa menghantam Momohige. 7. Karasu. Kemampuan Karasu ini unik. Dia bukan hanya menjadi satu burung, dia dapat membuat tubuhnya menjadi banyak gagak. Di bab 904, Karasu bisa dengan mudah mencuri persenjataan bajak laut kelompok Kurohige. 6. Lindbergh. Di One Piece 904, sejumlah komandan pasukan revolusioner beraksi. Saat itu, Lindbergh dapat tugas menjadi backup untuk para penduduk kota pelabuhan Lulusia, saat mereka menyerang kelompok Momohige. Lindbergh mengerahkan senjata terbarunya, Tool Shooter. Senjata ini mampu membekukan persenjataan kelompok Momohige, mempermudah para bajak laut itu dihajar penduduk kota pelabuhan. 5. Morley. Di One Piece, kaum raksasa terkenal dengan kekuatan mereka. Morley ini tergolong raksasa, jadi kekuatan fisiknya tak diragukan lagi. Dia juga ahli menggunakan Oshi-Oshi no Mi. Jadi, di antara para komandan pasukan revolusioner, Morley termasuk yang kekuatannya paling menonjol. 4. Emporio Ivankov. Ivankov adalah salah satu dari 3 pendiri pasukan revolusioner. Dari segi kekuatan, dia tampil cukup menonjol di Impel Down hingga Marineford. Dalam dua alur itu, terlihat sekali kalau kekuatan Ivankov memang tak dapat diremehkan. 3. Bartolomeu Kuma. Untuk saat ini Bartolomeu Kuma kembali berada di pasukan revolusioner. Meski di bab 1067 dia tampaknya hendak pergi ke suatu tempat. Kuma sendiri adalah salah satu dari 3 pendiri pasukan revolusioner. Kekuatan Kuma tak diragukan. Dulu di Thriller Bar, dia mampu dengan mudah mengalahkan sebagian topi jerami. Saat kemunculannya di Thriller Bar, Kuma terlihat sangat menguasai Nikyuu no Mi yang dia miliki. Dia juga memiliki tubuh pasifista hingga sulit dilukai. Masalahnya adalah sekarang Kuma sudah sepenuhnya menjadi pasifista. Semasa dia masih memiliki otak manusia, Kuma dapat menggunakan Nikyuu no Mi-nya dengan taktis. Apakah dia masih mampu melakukan itu saat menjadi pasifista? 2. Sabo. Di sampul One Piece 1031, yang memperlihatkan orang nomor 2 dari berbagai kelompok, perwakilan pasukan revolusioner adalah Sabo. Ini juga sepertinya tidak salah. Sabo itu sejak kecil sudah tergolong kuat. Dia mampu mengimbangi es kecil saat itu. Sementara itu Luffy kalah 50 kali dari Sabo dan 50 kali dari es tanpa pernah menang. Sekarang pun Sabo sangat dahsyat. Dia punya teknik bertarung yang kuat, dan sekarang dia jadi pemakan merah-merah no Mi pula. Petarung seperti Yesus Burgess dan Vice Admiral Bastille pun bisa ia kalahkan. 1. Monkey D. Dragon. Kekuatan Dragon memang masih misterius. Terus kenapa dia berada di peringkat 1? Karena di One Piece, awamnya pemimpin kelompok adalah yang terkuat. Dragon juga adalah anak dari Garp dan ayah dari Luffy. Berhubung Garp dan Luffy itu sangat kuat dan tahan banting, Dragon pun diduga begitu. Nah itu 9 anggota pasukan revolusioner terkuat di One Piece. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.